Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kembali bisa melanjutkan pembacaan dari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, dan masih dalam adab bersama makhluk. Sekarang yang ketiga, C, yaitu al-ikhwah, saudara. Adab bersama saudara. Al-muslim yara annal adaba ma'al ikhwah kal adabi mal abai wal abna'i sawaan. Jadi muslim melihat bahwa adab bersama saudara itu sama seperti adab terhadap orang tua dan anak-anak, sama. Falal ikhwah as-sighar minal adab nahwa ikhwatihim al-kibar ma alaihim li abaihim. Jadi saudara yang muda terhadap saudara yang lebih tua itu seperti adab anak kepada orang tuanya. Wa ana 'alal ikhwa al-kibar nahwa ikhwatihim as-sighar, sebaliknya saudara yang besar terhadap saudara yang kecil, makana li abawaihim 'alaihim min huquqin wa wajibatin wa adabin, adalah apa yang menjadi kewajiban kedua orang tua terhadap anak-anaknya dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan adab-adab. Hal itu berdasarkan hadis haqqu kabiril ikhwah ala saghirihim ka haqqil walid ala waladihi. Hak saudara tua terhadap saudara muda seperti hak orang tua terhadap anaknya. Namun hadis ini dhaif ya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan dia adalah hadis yang dhaif. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, birru ummaka wa abaka, berbaktilah kepada ibumu dan bapakmu. Summa ukhtaka wa akhaka, kemudian saudarimu dan saudaramu. Summa adnaka, kemudian yang lebih rendah darimu dan lebih rendah darimu. Jadi diurutkan di situ berbakti kepada saudara dan saudari sebagaimana berbakti kepada orang tua dan bapak dan ibu. Ibu dan bapak. Ibu bapak, jadi ibu duluan baru kemudian saudari dan saudara. Jadi berbuat baik kepada saudari duluan daripada saudara. Karena wanita itu lemah, jadi wanita lebih butuh kepada perhatian dan kasih sayang daripada laki-laki. Laki-laki lebih bisa mandiri. Kemudian yang keempat, al-zawjani, suami istri. Seorang muslim mengakui adab-adab yang saling bertukar menukar, yang saling bertukar antara suami dan istrinya, dan dia adalah hak-hak masing-masing dari keduanya atas pasangannya. Allah Ta'ala berfirman, walahunna mithlu ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, bagi para wanita semisal dengan kewajiban para wanita terhadap laki-laki secara ma'ruf. Walirijali 'alaihinna darajah, hanya saja bagi laki-laki atas wanita ada derajat yang lebih. Jadi hukum tabadul saling bertukar menukar, tapi laki-laki tetap lebih tinggi derajatnya daripada wanita. Mau tidak mau ini sudah Allah tetapkan begitu ya. Kalau nggak mau ya jadi laki-laki aja gitu. Tapi nggak bisa, udah kodratnya jadi wanita, berarti kodratnya di bawah derajat laki-laki. Ini
derajat asalnya, tapi nanti kemudian ada derajat derajat apa namanya, derajat yang menjadi konsekuensi dari beragama ya. Kalau wanita yang asalnya mungkin derajatnya di bawah laki-laki, tapi ketika dia menjadi wanita yang bertakwa, maka derajatnya akan lebih tinggi daripada laki-laki di sisi Allah ya. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Fadil ayah al-karimah qad athbatat likullin minaz zawjaini huquqan. Jadi ayat ini menetapkan bagi masing-masing suami istri ada hak atas pasangannya, dan kemudian ayat ini mengkhususkan laki-laki ada tambahan derajat li'tibarat khassah, untuk tinjauan-tinjauan khusus. Laki-laki ada hak khusus kan, laki-laki sebagai pemimpin. Nah, pemimpin pasti lebih tinggi daripada rakyat. Kemudian dalil yang lain adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada, ala inna lakum ala nisaikum haqqan, ketahuilah sungguhnya bagi kalian atas istri-istri kalian ada hak, wali nisaikum alaikum haqqan, dan bagi istri-istri kalian atas kalian ada hak. Jadi ini seimbang ya. Wa anna hadil huquq ba'daha mushtarakun. Hak-hak ini sebagiannya bersekutu antara masing-masing suami istri, sebagian lagi khusus bagi masing-masing secara tersendiri. Jadi kalau begitu hak itu terbagi tiga ya, ada hak mustarokah, ada hak yang pribadi masing-masing. Hak yang mustarokah ada 4 disebutkan di sini. Hak yang bersekutu ada 4. Yang pertama adalah hak amanah. Idyajibu ala kullin minaz zawjaini, di mana wajib atas setiap suami istri an yakuna aminan ma sahibihi. Jadi suami adalah amanah bagi istri, istri adalah amanah bagi suami. Dan amanah itu diserahkan kepada orang yang terpercaya. Berarti suami harus percaya sama istri, istri pun harus percaya kepada suami. Itu hak yang sama. Fala yakhunuhu, maka suami tidak boleh mengkhianati istri dalam perkara yang kecil maupun besar. Demikian juga istri tidak boleh mengkhianati suami. Jadi harus saling bisa dipercaya dan bisa saling memberi kepercayaan. Kalau sudah dipercaya ya jaga amanah. Kalau istri melepas suaminya pergi berangkat kerja, ya sudah, dia memberikan amanah. Saya percaya kamu di luar itu menjaga diri. Makanya istri tetap mendoakan zawadakallahu birra wa taqwa. Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Idzaujani ashbahu bisyarikaini. Suami istri itu mirip dengan dua orang yang bersekutu. Mirip dua orang yang bersekutu, maka harus ada amanah di antara keduanya. Wa nushi, kemudian ada nasihat. Nasihat itu bukan sekedar petuah atau wejangan ya, bukan ya. Nasihat itu artinya menginginkan kebaikan bagi pihak lain. Jadi istri ingin berbuat baik pada suaminya, suami juga ingin berbuat baik pada istrinya.
wasidqi, kemudian kejujuran. Semua kata-katanya tidak mengandung kedustaan, perbuatannya juga, sikapnya semua, jadi bisa dipercaya semua. Itu indah sekali kalau suami istri masih saling percaya ya. Tapi kalau udah saling curiga atau satu curigaan, itu mulailah kaca-kaca itu mulai ada keretakan sedikit. Siapa yang curigaan, suami atau istri? Yang sering curiga? Kok gitu? Karena laki-laki sering serong. Sering serong di sarang yang lain gitu. Curiga karena cemburu, cemburu karena cinta. Makanya biar nggak takut kehilangan, mendingan suami dikasihkan ke yang lain. Tuh nggak takut kehilangan lagi tuh. Tapi nanti curiganya sama istri yang lain lagi. Jadi kadang-kadang memang istri itu perlu didewasakan ya, agar lebih dewasa, maka dikasih apa namanya, dikasih madu ya, biar lebih dewasa, biar curiga dan cemburunya itu sudah terbukti lah gitu. Terbukti kalau memang suaminya itu bermain dengan wanita lain ya, tapi sah gitu kan. Nah, itu jadi lebih tenang daripada cuma curiga-curiga doang gitu. Kemudian wal ikhlas bainahuma, dan ikhlas diantara keduanya, fi kulli sya'nin, dalam segala urusan, min syu'uni hayatihima, dari segala urusan hidup keduanya, al khossah wal amah, khusus maupun umum. Ini kan ya teori-teori ideal itu seperti itu ya, prakteknya masya Allah berat. Harus sering saling mengingatkan. Makanya manusia itu selalu dalam kerugian kecuali yang saling mengingatkan dalam kebenaran. Kalau nggak saling mengingatkan dalam kebenaran itu ya lupa. Ini hal seperti ini kita baca hari ini ya, kita menyadari inilah yang bagus, inilah yang ideal. Tapi kan nanti keluar dari situ udah kena angin, udah lupa lagi. Jangan sampai keluar. Kita baca poin kedua, poin pertama udah lupa gitu. Begitu gampangnya orang melupakan ilmu, melupakan amal ya, mengamalkan ilmu. Dan memang apa ya, butuh yang namanya merubah karakter, merubah akhlak, merubah kepribadian, itu butuh kesabaran ekstra ya dari masing-masing pihak juga. Kalau istri mendapati suami karakternya kurang pas menurut istri, coba dirubah karakter suaminya, tapi dengan sabar, dengan penuh kesabaran, diperbaiki. Jadi bukan dibenci, tapi berusaha memperbaiki karakter itu. Harus ada komitmen kedua belah pihak. Makanya harus apa ya, jalinan komunikasi itu penting sekali suami istri ya. Kalau suami istri itu komunikasi masih lancar ya,
menghubungkan antara dua pihak dengan hubungan yang lancar ya, kayak Nokia gitu kan, connecting people gitu. Hubungannya masih bagus, suami istri komunikasinya masih bagus gitu, walaupun jarak jauh atau jarak, apalagi jarak dekat, itu sering bercengkrama dan membahas hubungan di antara keduanya untuk perbaikan keduanya, untuk kedepannya bagaimana. Itu insya Allah perbaikan demi perbaikan akan terjadi. Justru manusia itu akhlaknya akan menjadi lebih bagus ketika dia menikah. Kenapa? Karena ada yang mengingatkan. Karena dia punya pasangan yang sudah berani buka-bukaan gitu. Ya kan? Siapa yang berani buka-bukaan kalau bukan suami istri? Suami istri paling terbuka gitu. Betul, sudah nggak ada penutup apapun di antara suami istri. Berani mengungkapkan segalanya itu suami dengan istri. Jadi sudah, ungkapkan saja apa yang diinginkan. Jadi suami berani terus terang, wahai istriku, apa yang kau tidak sukai dari diriku, itu sampaikan. Istri pun begitu, mengatakan pada suaminya, suamiku, apa sih yang kamu tidak suka dari diriku. Jadi berusaha untuk dirubah, diperbaiki. Jadi sama-sama belajar. Jadi suami istri itu sama-sama belajar menjadi dewasa gitu, pendewasaan. Semua belajar menuju kedewasaan. Dan sadar sama-sama, dua belah pihak itu sama-sama sadar kalau sama-sama belum dewasa gitu. Itu penting ya. Orang kalau merasa sudah dewasa, merasa sudah sempurna akhlaknya gitu, nggak ada upaya untuk memperbaiki diri, padahal dia masih buruk sebenarnya. Nggak ada orang sempurna, nggak ada. Orang yang betul-betul sudah ideal itu nggak ada. Maka harus ada upaya untuk berani mengakui kekurangan dan berusaha untuk memperbaiki kekurangan itu. Suami istri saling mengingatkan, itu penting sekali. Makanya kalau jujur-jujuran antara suami istri itu terjalin, berani gitu. Suami siap ditegur istri, istri siap ditegur suami, itu indah sekali. Jadi kalau ditegur tidak marah, ditegur tidak emosi, apalagi dendam, itu indah sekali. Jadi istri pun tidak segan untuk mengingatin suami lagi. Suami juga demikian, tidak segan untuk ngingetin istri. Kadang suami ada yang sampai segan ngingetin istri. Karena kadang suami ngingetin istri, diingetin satu kata dia balasnya 1000 kata, ya kan? Bosan. Akhirnya nggak mau lah, kapok udah. Ini istri yang nggak mau perbaikan berarti. Teguran suami itu tanda kasih sayang gitu loh. Ini karena suami masih sayang istri. Kalau udah nggak sayang udah dicuekin. Justru ketika istri itu harus curiga, kenapa suamiku kok sekarang nggak pernah negur aku. Ya udah, itu berarti tanda cintanya luntur gitu. Cintanya mulai luntur. Satu kemungkinan ya. Atau kemungkinan lain, mungkin suami lagi menggunakan strategi lain, ya bisa juga. Yang biasanya cerewet mungkin sekarang menggunakan strategi yang lebih soft ya, lebih lembut lagi gitu. Ya. Ya. Orang apa? Sudah. Harus ada hubungan antara si istri kedua dan istri pertama, maksudnya gimana maksudnya di sini, atau ya sudah si istri ini statusnya dia tidak mau tahu lah, tidak mau tahu siapa saya, gimana terserah semuanya, tapi dia merelakan. Jadi itu sebenarnya apakah si istri pertama ini sudah ikhlas atau ikhlas bahasa mana nih? Ikhlas bahasa mana nih? Ya mungkin ridho, tapi kan ridho bertingkat-tingkat. Dia antara rela dan nggak rela gitu. Rela tapi nggak rela. Kalau rela, betul-betul rela, ya sudah, nggak ada penghalang apapun. Itu istri suamiku adalah adikku gitu, kalau dia kakak ya, kalau dia lebih duluan gitu kan, dia seperti adikku gitu.
Nah, ya itu masalah masih. Itu masih masalah. Loh, gimana istri kalau betul mencintai suami, dia pun harus mencintai yang dicintai oleh suaminya. Itu berat kan? Itu cinta karena Allah. Kan kita kalau cinta Allah harus mencintai siapa yang Allah cintai kan? Ya gitu. Nah, begitu juga kalau kita cinta suami, kita harus mencintai siapa yang dicintai oleh suami. Begitu. Itu berat ya. Tapi kalau itu berhasil berarti Masya Allah sukses menjadi istri yang solehah. Ya itu kan berarti masih mengganjal gitu. Berarti belum maksimal, rela tapi nggak rela gitu. Ridhonya masih tingkat rendah ya. Ya ridho udah nggak apa-apa lah nikah itu, tapi saya nggak mau tahu siapa dia. Daripada saya sakit hati kan berarti masih ada sakit hati ya. Ada peluang gitu. Yang mana? Iya, yang mau ketemu itu pahalanya besar. Yang mau ketemu berdamai, bahkan sudah beramal-tamal, kerjasama gitu loh, bagus, Masya Allah. Saya dulu sebelum poligami, saya itu mendengar ada satu ikhwan di Batam, bukan ustadz, yang cerita, saya itu dengan 4 istri saya itu makan bersama gitu. Jadi bersama, makan bersama, masaknya giliran. Jadi itu Ramadan, momen Ramadan kalau buka bersama ya sudah, nanti di rumah ini, nanti itu giliran bersama semua 4-4-nya. Itu saya belum poligami termotivasi, kapan saya bisa gitu. Dan itu indah memang, Masya Allah. Jadi kalau belum bisa begitu ya masih ada yang mengganjal. Kalau saya dapati ada seorang syekh gitu, bahkan seorang syekh itu cerita. Dia bilang katanya istri pertama itu memang inginnya menguasai, kata dia. Jadi cerita dirinya sendiri gitu. Susah memang istri pertama maunya menguasai. Jadi belum mau mengakui istri kedua sebagai adiknya, itu yang susah. Ya, itu kan yang kemarin lagi. Nggak boleh lah, gimana pelakor? Kayaknya dendam kali ya. Ini belum terjadi padahal. Belum terjadi aja udah gitu, gimana kalau terjadi? Nggak boleh gitu. Beberapa kalangan mengatakan istri pertama itu paling sulit menerima yang kedua, ketiga, keempat. Alhamdulillah kalau saya enggak. Jadi sebenarnya iya, peran istri pertama itu paling penting. Kalau istri pertama bisa mengayomi yang lain, itu yang lain mudah. Kedua, ketiga, keempat itu kan memang datang udah siap gitu kan. Siap sebagai poligami gitu kan. Kalau istri pertama kan dulu datang pertama belum siap untuk poligami gitu. Itu masalahnya. Trauma gitu. Apalagi sudah pernah merasakan sebagai ratu satu-satunya gitu kan. Tiba-tiba ada pengganggu, jadinya pelakor dibilangnya gitu. Nah itu pikiran sebagai pelakor itu yang pikiran tidak betul ya. Itu harus diluruskan. Terus kemudian karena masyarakat juga masih menganggap begitu, istri pertama pun sering dapat bisikan-bisikan tidak baik dari masyarakat gitu. Kadang-kadang emak-emak yang lain itu kalau nanyain kepada istri pertama itu nanyain hal-hal yang seakan-akan mau memojokkan istri kedua, ketiga, dan keempat gitu. Nah itu nggak betul masyarakat seperti itu. Makanya istri pertama itu harus betul-betul pandai bergaul, pandai
memilih dan memilah siapa yang layak untuk didengar kata-katanya. Nggak betul lah, dalam bisikan masyarakat itu nggak benar. Jelek-jelekin atau merendahkan istri kedua, ketiga gitu pada masyarakat, nggak boleh, tidak boleh. Jadi yang namanya poligami itu rawan ghibah, rawan curiga, rawan cemburu, itu pokoknya itu semua perjuangan betul, jihad betul. Yang berhasil, yang mengatasi semua itu berarti betul-betul wanita solehah insya Allah. Jadi ya udah, nggak usah saling curigaan, udah ya biasakan untuk saling bertemu, saling menyapa, saling menegur, dialog biasa gitu. Seperti kakak adik itulah biasa. Kita sebagai keluarga kakak adik kan ya kalau masih kecil itu sering rebutan mainan gitu kan. Nah ini rebutan suami. Ya ada kalanya ribut tapi nanti reda lagi gitu, gampang kayak kakak adik gitu. Pasti ada masalah pasti gitu. Kadang si kakak itu ngelihat, kenapa sih ibu ngasih mainan ke adik gitu kan, kok adik lebih bagus mainannya gitu kan, merasa adiknya lebih diperhatikan oleh ibunya gitu kan. Nah begitu juga suami istri. Istri pertama kadang melihat, kenapa suamiku kok lebih perhatian pada istri kedua gitu, atau sebaliknya. Nah itu jadi itu kayak gitu, percikan begitu bikin konflik kadang. Tapi sesaat masih menganggap kami kan kakak beradik, ya sudah selesai. Ketika didamaikan selesai damai. Pasti ada, dan setan itu nggak akan berhenti untuk menggoda rumah tangga ya. Yang monogami aja sering dibikin ribut, apalagi yang poligami itu berat. Setannya dari jin dan manusia itu, minal jinnati wan nas. Ya makanya kalau pembisik-pembisik di sekitar istri-istri itu bukan orang yang baik-baik, masya Allah berat. Makanya ya alhamdulillah saya bersyukur juga orang-orang di sekitar istri saya itu orang-orang baik, alhamdulillah. Setahu saya, karena selama ini memang nggak ada sih bisikan-bisikan buruk, alhamdulillah. Itu kalau masalah poligami ada ilmu tersendiri ya. Kita ini bahas yang wajar-wajar aja dulu ya. Yang wajar-wajar aja masih susah, apalagi yang luar biasa. Yang nomor 2, al-mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Bihaitsu yahmilu kullun minhuma li sahibihi akbar qaddin minal mawaddah al-khalisah. Jadi masing-masing membawa kepada pasangannya kadar yang paling besar dari cinta yang murni. Jadi bagaimana mencintai istri seutuhnya, mencintai suami seutuhnya. Yang gak utuh lagi kalau poligami ya. Bukan gak utuh, bisa. Cinta kepada istri pertama utuh, kedua juga utuh, ketiga utuh, keempat utuh gitu. Utuh semua, gak masalah, bisa. Jadi laki-laki diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa mencintai 4 istri. Kalau istri nggak bisa, istri cuma bisa mencintai 1 suami, itu Allah sudah menetapkan begitu ya. Kemudian kasih sayang yang universal ya, mencakup segalanya. Yatabadalani bainahuma, dan itu juga saling tukar menukar di antara keduanya. Bahkan yang paling ideal ya, kalau ini sebenarnya langkah pertama ya. Kalau yang pertama udah berhasil, langkah kedua akan berhasil ya. Langkah pertama itu sebenarnya kata ikhlas ya, kata kuncinya ikhlas. Kalau kalau istri dia mencintai suaminya karena Allah, ikhlas itu kan karena Allah ya. Maka nggak peduli apakah suaminya mencintai dia atau tidak gitu. Yang penting saya mencintai suami, berharap pahala dari Allah, bukan berharap cinta dari suami. Itu namanya ikhlas tuh begitu. Dan itu sulit sekali. Kita ini rata-rata masih mencintai sesuatu karena ada sesuatu, ada udang di balik batu gitu. Ya itu ingin dicintai lah intinya, itu biar jelas udang di balik batunya itu apa gitu. Kita mencintai karena ingin dicintai, itu masalahnya. Itu bermasalah sebenarnya.
Coba, orang ikhlas itu mencintai bukan untuk dicintai. Mencintai orang bukan karena ingin dicintai orang itu, itulah ikhlas. Dan itu sulit. Makanya ujian ikhlas itu ujian paling sulit. Jadi kita mencintai suami karena Allah memerintahkan kita untuk itu, dan saya berharap pahalanya dari Allah. Masalah suami ngasih ya itu bonus saja gitu. Jangan kemudian karena mencintai suami akhirnya suami pun mencintai dia, akhirnya lupa dengan cinta Allah. Nah, itu bahaya. Itu ujian. Makanya ujian ya. Ada istri yang berbunga-bunga hatinya, kayaknya kamu kok bahagia banget ya, kok tahu itu makin hari makin gemuk gitu kan. Kayaknya kamu sangat dicintai suamimu. Iya, suamiku sangat cinta kepadaku karena suamiku bilang gak mau poligami katanya. Ya belum tentu. Nah ini bahaya, itu diuji cinta dia. Bisa jadi gara-gara itu malah dia ketika berbuat baik kepada suaminya berharap kebaikan dari suaminya, bukan berharap pahala dari Allah. Itu bahayanya. Makanya saya pernah menyampaikan di sini atau di tempat lain ya, saya bilang mendingan punya suami yang tidak usah terlalu baik. Saya pernah menyampaikan itu ya. Di mana? Oh iya, sana ya. Jadi lebih baik punya suami itu yang nggak usah terlalu baik, biasa-biasa aja gitu. Karena kalau punya suami terlalu baik, itu malah istri bisa serong. Dari cinta kepada Allah malah jadi cinta kepada suami, bisa lebih besar cintanya ke suami daripada kepada Allah. Itu bahaya. Jadi hidupnya tujuannya jadi salah gitu. Yang mestinya dia berharap pahala nggak lagi berharap pahala, malah berharap cinta lagi gitu. Bahaya, terjebak dalam cinta. Ya, itu namanya manusia yang tertipu oleh cinta. Itu bahaya. Padahal cinta itu juga ibadah. Benci juga ibadah. Makanya semuanya harus ikhlas lillahi ta'ala. Berat ujian seperti itu, berat. Semua wanita, semua laki-laki bahkan itu senang kalau dicintai oleh orang lain. Semua. Saya pun senang dicintai istri gitu. Tapi jangan sampai itu menjadi tujuan. Jangan sampai itu menjadi tujuan. Kalau itu sudah menjadi tujuan, maka ketika tidak tercapai pun kita akan kecewa, kita sakit hati, kita frustasi, stres, nanti bunuh diri dan sebagainya. Itu pun gara-gara apa? Gara-gara tidak meraih apa yang dia inginkan dari dunia rata-rata. Cinta pasangan kita itu bagian dari dunia. Yang hakiki itu cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini saling mengingatkan hal begini ini penting sekali ya. Ini udah manajemen cinta tingkat tinggi sudah ini. Karena banyak orang, apalagi nasihat-nasihat rumah tangga itu rata-rata fokusnya kepada pasangan, itu salah besar. Justru kalau saya menasihati tentang pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga adalah jangan melupakan Allah gitu. Kita jangan terlalu fokus dengan pasangan kita. Silakan berbuat baik kepada pasangan, tapi dengan tulus karena Allah gitu. Tulus karena Allah, bukan tulus karena pasangan gitu. Ada cinta yang tulus. Cintailah suamimu dengan tulus. Maksudnya dengan Pak Tulus atau siapa itu? Bukan. Maksudnya dengan ketulusan ikhlas. Tulus itu ikhlas ya, bahasa mungkin terjemahan ke Indonesianya itu tulus itu ikhlas ya. Tulus itu murni bisa jadi. Jadi cintailah suamimu karena Allah gitu. Jangan karena suamimu. Kalau orang-orang kafir itu begitu. Cinta suami ya karena suami. Orang-orang fasik begitu. Motivator-motivator fasik ya begitu, arahnya hanya karena pasangan, bukan karena Allah. Tapi kalau ahli ilmu, ulama menasihatkan, ahli tauhid terutama, ya semua itu harus diarahkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalinan cinta dan kasih sayang yang dibangun atas dasar ikhlas itu jauh lebih abadi daripada yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang itu punya keikhlasan, itu nggak gampang sakit hati. Ini resepnya ya. Kapan kita gampang curiga, gampang sakit hati, gampang cemburu, gampang ini, gampang itu semua bukti bahwa hatimu itu tidak terlalu mencintai Allah. Kamu terlalu berlebihan mencintai pasanganmu.
Itu masalahnya. Kalau orang lebih mencintai Allah, enggak. Apa? Cuek? Ya enggak juga. Orang yang fokus ingin dicintai Allah kan enggak akan cuek terhadap yang lain, karena Allah menyuruh kita untuk mencintai yang lain kan. Maksudnya gini, ada orang yang itu seperti Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah itu tokoh sufi yang dia sangat mencintai Allah ngakunya. Dilamar Al Hasan Al Basri, nggak mau, padahal seorang tokoh ulama besar. Dilamar nggak mau. Dia bilangnya apa? Aku khawatir mengganggu cintaku dengan Allah. Nah itu bukan segitunya juga. Kita wajib mencintai Allah di atas segala-galanya, tapi tidak haram mencintai selain Allah. Justru kita diwajibkan juga mencintai karena Allah, gitu kan? Mencintai karena Allah itu apa? Mencintai apa yang Allah cintai. Allah mencintai kita untuk menikah, ya sudah kita menikah. Allah mencintai kita untuk berbuat baik kepada pasangan, ya sudah kita berbuat baik kepada pasangan. Itu semuanya karena Allah gitu. Itu maksudnya. Jadi kita berbuat baik, kita berusaha mengerahkan kemampuan kita untuk mencintai pasangan, itu bukan karena pasangan, itu maksudnya, tapi karena Allah. Itu perbedaannya. Kalau karena pasangan itu akan kecewa. Aku sudah meluapkan segalanya untuknya, dia malah mengabaikanku, kecewa. Tapi kalau semua karena Allah nggak akan kecewa ya. Tidak akan sakit hati orang yang di hatinya ada ikhlas. Orang yang masih ada sakit hati itu karena kurang ikhlas. Dan masalah keikhlasan itu gampang lupa, mudah sekali lupanya. Saya pun kalau habis ngomong kayak gini nih, ujian tuh makin berat kadang-kadang di rumah gitu. Oh ini ujian baru saya sampaikan gitu di kajian, sekarang diuji saya gitu kadang. Ya, ujian itu selalu ada. Dan makin tinggi ilmu seseorang, makin tinggi juga ujiannya. Kan gitu, anak sekolah kan gitu kan. Nggak mungkin anak SMP pakai ujian TK gitu, nggak mungkin. Dan tetap saja ya, dari segala ujian paling sulit itu ujian ikhlas, ujian keikhlasan. Silakan Anda pandai mencintai suami, pandai mencintai istri, pandai mencintai anak, pandai mencintai siapapun, tapi kalau tidak ikhlas percuma. Kalau bukan karena Allah itu nggak ada gunanya. Jadi semua harus diarahkan untuk mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ciri-ciri orang yang mencintai itu karena Allah, itu dia akan bertambah cintanya ketika orang yang dicintainya itu makin taat kepada Allah. Jadi istri kalau melihat suaminya sering ngasih bunga, ngasih coklat, ngasih biru, ngasih merah, ngasih macam-macam gitu, itu biasanya istri akan lebih menggebu-gebu cintanya kepada suaminya. Walaupun mungkin suaminya biasa-biasa saja dalam peningkatan iman dan takwanya gitu. Cuma karena perhatian ke dianya lebih, maka dia lebih mencintai. Nah, ketahuilah itulah cinta yang bukan karena Allah. Tapi cinta yang karena Allah, dia makin senang kok suamiku sekarang jadi lebih banyak baca Quran, lebih banyak nyuekin aku gitu. Karena fokus dengan Qur'annya atau fokus dengan kitabnya atau lebih banyak, pokoknya ibadahnya meningkat sehingga waktu untuk dia pun berkurang gitu. Itu malah makin cinta. Itu baru cinta karena Allah. Itu baru cinta karena apa? Karena Allah. Jadi tidak mudah prakteknya kan. Teorinya begitu, tapi prakteknya rata-rata tidak. Rata-rata wanita itu lebih mencintai orang yang lebih perhatian kepada dia. Makanya tidak sedikit kemudian wanita yang akhirnya punya bukan pil KB,
pria idaman lain. Kenapa? Karena ternyata teman kantornya lebih perhatian kepada dia daripada suaminya di rumah. Hanya faktor perhatian sesaat, dan itu dari setan juga. Akhirnya lebih membayangkan, oh seandainya aku bisa ganti suami, aku ganti sekarang juga gitu, kayak ganti casing gitu ya. Nah itu faktor cinta bukan karena Allah tuh kayak gitu, melihat perhatian, titiknya itu pada perhatian. Makanya saya pun tahu bagaimana melumpuhkan hati wanita gitu, melumpuhkan. Diberi perhatian sedikit langsung kelepek-kelepek gitu. Tapi bukan itu sebenarnya, kalau cinta karena Allah itu bukan itu gitu. Ya, kembali ke buku. Yatabadalaniha bainahuma tilatal hayati. Jadi saling tukar menukar antara keduanya, cinta dan kasih sayang ya. Antara keduanya semasa hidupnya. Misdaqan liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sebenarnya kurang pas juga ya kalau mengatakan kita berusaha untuk tukar menukar cinta dan kasih sayang karena mempraktekkan ayat ini, kurang pas. Kenapa? Ayat ini mengatakan bahwa cinta dan kasih sayang itu anugerah, bukan upaya kita. Jadi dikatakan apa situ? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian kasih sayang dan cinta dan kasih sayang. Jadi cinta dan kasih sayang itu dari mana? Dari Allah. Wa ja'ala bainakum gitu. Artinya jangan terlalu memaksakan cinta gitu. Itu enggak baik. Dan itu yang sering terjadi kadang. Istri yang terlalu memaksakan suaminya untuk mencintainya, itu yang sering gagal dan kecewa akhirnya. Nggak usah dipaksa gitu. Jangan dipaksa. Karena kalau kamu ingin suamimu mencintaimu dengan tulus itu tadi dengan ikhlas ya, maka jangan kamu paksakan suamimu untuk mencintaimu. Itu cintanya tidak tulus, bukan karena Allah nanti. Jadi bagaimana biar cintanya itu karena Allah? Jadilah wanita solehah gitu. Jadilah wanita yang sesungguhnya. Jadilah istri yang ideal gitu, istri yang terbaik. Maka secara otomatis suamimu akan mencintaimu tuh karena Allah gitu. Allah yang membuat suamimu cinta kepadamu gitu, bukan kamu yang maksakan. Ini kesalahan sebagian wanita ya, maksain banget gitu. Itu saya bisa merasakan itu karena saya punya istri lebih dari satu ya, jadi saya bisa membedakan. Saya bisa bedakan mana istri yang maksakan cinta saya, mana istri yang nggak maksakan, itu saya tahu. Dan justru saya lebih jatuh cinta kepada yang nggak maksain. Itu. Dan itu betul. Karena orang itu nggak suka dipaksa, walaupun masalah cinta nggak mau dipaksa. Gimana cinta kalau dipaksa? Itu ya. Itu. Jadi biarlah cinta itu mengalir apa adanya, karena Allah bilang wa ja'ala bainakum mawaddah. Allah jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Jangan dipaksa. Bahkan orang yang seperti nggak mau dicintai itu kadang malah bikin penasaran gitu. Iya kayak gitu. Sama wanita pun gitu. Artinya laki-laki yang baru kenalan langsung ngejar-ngejar gitu, itu malah ilfil. Tapi kalau laki-laki itu mempesona gitu, dengan sendirinya wanita yang akan tertarik gitu. Jadi nggak perlu memaksakan cinta gitu loh.
Yang maksain cinta itu justru nggak akan dicintai gitu. Jadi caranya dengan apa? Mempesonakan diri gitu. Tebar pesona, bukan juga. Tapi tebar pesona yang baik, bukan tebar pesona pun nggak bagus ya, istilah itu pun nggak bagus. Maksudnya gini, pokoknya jadilah orang yang dicintai Allah. Kalau kamu dicintai Allah, otomatis kamu dicintai suamimu, itu udah otomatis gitu. Kalau kamu berbuat baik di rumah, misalnya bersih-bersih rumah karena ingin dicintai suami, itu udah salah. Itu udah nggak ikhlas gitu. Silakan beres-beres rumah sebaik mungkin, tapi ridho Allah yang dicari. Nanti suami akan jatuh cinta itu. Tapi kalau yang nggak murni, suami pun ya kan yang ngatur hati suami juga Allah gitu loh. Ya seneng tapi sekilas gitu bisa. Allah tahu mana yang tulus, mana yang tidak. Jadi suami pun hanya menerapkan itu semuanya kembali kepada Allah gitu. Berusaha ya, suami mencintai sesuatu itu bukan karena nafsu, tapi karena Allah gitu. Jadi kata-kata wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah ini harus kita perhatikan betul itu. Allah yang menjadikan cinta itu, bukan kita. Allah yang membuat orang itu bisa saling mencintai, bukan kita. Kalau bahasa kita, cinta itu nggak bisa dipaksa, itu betul. Atau istilah lain, cinta itu anugerah, dan itu betul sekali. Cinta itu anugerah. Kalau Allah nggak bikin suami cinta, ya nggak bakal cinta. Gitu. Percuma kamu maksakan cinta, gitu, nggak ada gunanya. Yang kau lakukan bukan memaksakan cinta, tapi yang kamu lakukan adalah bagaimana kelayakanmu untuk dicintai Allah. Kalau kamu dicintai Allah, maka insya Allah Allah akan membuat suamimu pun cinta kepadamu, gitu. Wa tahqiqan liqauli Rasul alaihi salatu wassalam, man la yarham la yurham. Dan merealisasikan sabda Nabi, siapa yang tidak menyayangi tidak disayangi. Ini juga sering orang gagal fokus dengan hadis ini ya. Dikiranya siapa yang tidak menyayangi orang lain juga enggak menyayangi dirinya. Itu ada benarnya, tapi bukan itu segala-galanya. Mestinya kita pahami bahwa tidak disayangi di sini tidak disayangi siapa? Tidak sayangi Allah. Dan itu ada hadis yang lain. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini lebih bagus, saya lebih suka itu. Ya ini bagus, ini hadis juga. Sayangilah yang di muka bumi, maka akan menyayangimu yang di atas langit. Jadi kita nggak mencari kasih sayang orang di muka bumi gitu, itu terlalu rendah gitu. Kasih sayang di atas langit itu jauh lebih tinggi, lebih istimewa. Langit aja lebih tinggi daripada bumi kok. Kemudian yang ketiga, athiqah al-mutabadilah bainahuma, kepercayaan yang saling tukar-menukar di antara keduanya. Ini yang ketiga ini sama dengan yang pertama tadi ya, kita bahas satu sekaligus sebenarnya. Amanah itu ya kepercayaan sama, thiqah, kepercayaan, amanah. Jadi sebagaimana istri itu amanah bagi suami, suami amanah bagi istri, demikian juga istri harus percaya pada suami, suami harus percaya kepada istri, itu sama. Bihaitsu yakunu kullun minhuma wathiqan fil akhar. Jadi masing-masing percaya kepada yang lain. Wala yukhamiruhu adna syak. Jadi jangan sampai tertutupi oleh keraguan sekecil apapun. Enggak usah ragu sama suami.
asal suami keluar rumah bawaannya curiga, ragu, jangan-jangan gitu, nggak boleh. Kenapa begitu? Mungkin punya dalilnya apa? Pengalaman masa lalu. Nah, dulu suamiku juga begitu misalnya. Ya berusaha sekarang berdoa pada Allah agar suamimu itu betul-betul tuntas dalam bertobat gitu. Bantu suamimu untuk bertobat gitu. Kalau suamimu kamu curigai terus, itu malah sulit untuk bertobat. Semua orang sama. Ke anak misalnya, kita ke anak kurang percaya, anak padahal udah tobat, ibunya masih nggak percaya, belum tobat, ya udah, tobat itu gagal jadinya, karena nggak dikasih kepercayaan gitu. Orang tua harus memberi kepercayaan kepada anak. Ketika nggak ngasih kepercayaan ke anak ya akhirnya nggak mau lagi berbuat baik, toh nggak dipercaya oleh suaminya gitu, nggak dipercaya oleh ibunya suaminya. Fisidkihi wa nushihi wa ikhlasihi lahu. Jadi ragu terhadap kejujurannya, nasihatnya, keikhlasannya kepadanya itu diragukan. Paling ada maunya, paling ada ini, ada itu. Jadi ketika istri kenapa senyum-senyum, paling minta uang saku gitu kan. Nah itu kan kecurigaan. Tapi memang unik sih. Saya memperhatikan beberapa wanita begitu ya. Ya wanita yang saya perhatikan ya istri-istri saya sendiri gitu. Asal kapan dikasih duit itu kok lebih senyum-senyum dibanding kenapa gitu ya? Kapan ketika permintaannya nggak dituruti kok cemberut-cemberut gitu? Kok gitu ya? Orang kok gitu ya? Jadi cemberut dan senyum itu gara-gara duit, kan repot kalau kayak gitu. Parah kalau kayak gitu, kalau betul-betul begitu gitu ya. Itu yang istilah wanita itu matre, betul berarti semua wanita matre jadinya. Ada duit abangku sayang, nggak ada duit abangku tendang. Bahkan ada seseorang dengan sesumbarnya mengatakan, istri asal kasih duit pasti diem gitu, gampang kali gitu. Dia bilang gitu katanya. Ya kalaupun poligami asal duitnya banyak pasti diem gitu, belum tentu juga. Itu yang sering ribut di medsos ya, kan orang-orang kaya juga kan, orang penuh dengan duit ternyata tetap nggak bisa diem juga. Berdasarkan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu bersaudara. Bersaudara itu ya artinya saling percaya. Wong saudara sama saudara masa nggak percaya? Makanya kakak beradik itu kadang-kadang ribut, tapi gampang damai karena kakak adik gitu loh. Tapi kalau bukan kakak adik harus susah damainya, akan curiga terus gitu. Tapi kalau masih satu darah dan sebagainya itu gampang berdamainya. Dan juga sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah ini standar akhlak ya, pernah saya sampaikan juga dulu. Kalau kita mau tahu akhlak seseorang, akhlak kita, coba lihat bisa nggak kita mencintai untuk saudara kita seperti kita mencintai untuk diri kita sendiri. Dan ini sulit sekali, luar biasa. Makanya cinta itu lebih fokus kepada memberi ya, bukan menerima. Itu tadi, kalau orang menerima maksudnya memaksakan cinta, ingin dicintai, itu udah salah. Kita itu keinginan kita tuh ingin mencintai, bukan ingin dicintai. Cinta itu memberi ya memberi cinta, bukan menerima cinta. Masalah aku dapat cintamu, ya itu bonus saja. Yang aku cari cinta Allah gitu. Nggak peduli mau dicintai suami atau enggak, yang penting saya berbuat baik kepada suami untuk meraih cinta Allah.
Itu kayak kalau kayak gitu betul itu akhlak mulia. Itu baru wanita yang berakhlak mulia. Ya sudah, perlakukan suamimu sebagai orang yang wajib untuk dibaikin ya. Orang yang paling wajib untuk diperlakukan dengan sebaik mungkin itu kan suami. Jangan sampai seorang wanita itu bisa berbuat baik dengan kawannya, dengan temannya, dengan anaknya sekalipun ya. Wanita itu pasti ingin berbuat baik pada anaknya, apalagi masih bayi gitu. Itu pun nggak boleh mengalahkan untuk berbuat baik kepada suaminya. Kalau seandainya harus berbenturan ya, mana didahulukan nih, anak nangis, suami juga nangis, mana duluan ya? Suami duluan. Suami didahulukan, karena hak suami itu sangat besar. Hak suami itu sangat besar. Nah ini kayak gitu tuh masih banyak yang salah prakteknya ya. Wanita masih lebih mendahulukan anak. Peduli amat, bodoh amat. Udah punya kaki sendiri, masa nggak bisa ngambil sendiri gitu. Kalau bayi kan nggak bisa ngambil sendiri, bayinya lah lebih diurusin. Sebenarnya kalau dia lebih berjuang untuk melayani suaminya, pasti suami akan maksimal dalam mencintai istrinya. Dan akhirnya juga anaknya pun akan terbantukan gitu. Tadi istri yang repot sendiri dengan anaknya, suaminya cuek, terserah, nggak mau ngurusi saya juga gitu. Tapi ketika istri berjuang melayani suami, akhirnya suami pun berjuang melayani anaknya juga gitu. Itu saya bisa bicara gitu karena pengalaman, memang kita merasakan dalam kehidupan, terasa bagaimana sih ketulusan cinta itu ada gitu. Warabitatu az-zaujiyah, ikatan suami istri, la tazidu ukhuwatal iman illa tauthikon, tidak menambah persaudaraan iman kecuali semakin kuat. Jadi kita suami istri, kalau bukan suami istri kita pun saudara seiman. Kita ada kewajiban untuk mencintai saudara seiman. Tapi ketika menjadi suami istri lebih kuat lagi gitu maksudnya. Ada ikatan tambahan berupa ikatan pernikahan. Masa udah menikah malah makin benci, kan repot itu. Dulu waktu pacaran cinta, begitu nikah malah benci. Pacaran yang haram bisa terjalin, ini yang halal malah tidak terjalin. Itulah setan gitu. Berarti itulah setan gitu. Wa bidzalika yash'uru kullun minaz zawjaini annahu huwa ainul akhar wa datuhu. Ini yang luar biasa nih. Oleh karena itu, masing-masing suami istri itu merasakan pasangannya sebagai dirinya yang lain. Kamu adalah diriku yang lain gitu. Nah, itu sebenarnya penerapan dari hadis tadi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Mencintai untuk saudaranya seperti untuk dirinya. Nah, ini akhlak standar ya, standar akhlak mulia itu begitu. Ada yang di bawahnya dan ada yang di atasnya. Yang namanya standar itu masih pertengahan lah gitu. Ada yang di atasnya ini lagi. Gimana yang di atasnya ini? Gimana yang di atasnya? Bisa nggak praktek di atas hadis ini? Bisa, tapi ya sulit sekali. Ini aja sulit, apalagi di atasnya. Gimana? Apa itu bentuknya? Apa? Iya betul. Lebih mementingkan kebahagiaan pasangan daripada bahagia kita sendiri. Itu yang disebut dengan ithar. Ithar. Itu sa ya, bukan itsar sendiri-sendiri. Sa ya, ithar. Jadi lebih mencintai orang lain daripada diri sendiri. Tapi itu sulit sekali.
Yang ini aja masih sulit, sangat sulit bahkan, apalagi ithar. Jadi kalau antar suami istri sudah punya akhlak yang namanya ithar, sudah nggak usah ditanya kehidupan rumah tangganya kayak apa, pasti indah sekali, udah dijamin itu. Nggak ada lagi masalah, nggak ada lagi problema. Istri hanya ingin suaminya bahagia, suami hanya ingin istrinya bahagia, udah titik, nggak ada yang lain. Nggak pernah mikirin hak, dia lebih mikir kewajiban. Itulah hakikat manusia yang berakhlak. Yang dipikir itu kewajiban, bukan hak. Hak nggak peduli dia. Hak dia hanya minta kepada Allah. Makanya dia yakin dengan ayat tadi. Asal dia menjadi wanita solehah sesolehah mungkin, maka Allah akan datangkan cinta. Allah akan datangkan anugerah berupa cinta dan kasih sayang. Mawaddah warahmah itu dari Allah. Nanti di bagian akhlak ya, di bagian akhlak di kitab ini akan ada pembahasan tentang ithar, itu akan ada nanti, jadi biar kita bisa lebih maksimal. Wa kaifa la yathiqul insanu fi nafsihi wa la yansahu laha. Jadi kalau sudah menganggap istrinya atau suaminya itu adalah dirinya yang lain, maka bagaimana mungkin dia nggak percaya kepada dirinya sendiri gitu. Kamu adalah diriku gitu, ya udah aku percaya sama kamu karena kamu adalah aku gitu. Jadi nggak ada curiga, tidak ada kecurigaan. Kemudian bagaimana mungkin dia tidak menasehati, kan nasihat itu menginginkan kebaikan untuk pihak lain. Nah ini pihak lainnya ini adalah diriku sendiri, pasti lebih menasehati lagi gitu, lebih menginginkan kebaikan lagi. Au kaifa yahushu almar'u nafsahu wa yakhda'hu, maka bagaimana mungkin seseorang itu akan curang terhadap dirinya sendiri. Jadi istrimu itu dirimu gitu, kenapa kamu curang pada istrimu, kenapa kamu zalim pada istrimu, kan nggak mungkin itu terjadi kalau merasakan istri itu sebagai dirinya sendiri. Dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Bahkan ithar tadi, kalau udah sampai ke tingkat ithar udah nggak ada pembicaraan lagi ya, udah nggak perlu dibahas rumah tangganya gimana, pasti bahagia, cinta, damai, tentram, mawaddah warahmah itu samara, sakinah mawaddah warahmah itu udah dikantongin, itu udah beres. Kemudian yang keempat, al-adabul amah, adab umum berupa rifqun fil muamal, kelembutan dalam muamalah. Ini cuma penyerta saja ya, yang keempat ya. Kuncinya memang dari nomor 1, 2, 3 ini, baru yang keempat ini penjabaran adab secara umum semuanya. Ya, semua adab lah, pokoknya berbuat baik kepada pasangan. Kemudian keceriaan wajah, kelembutan kata-kata, penghormatan, pemuliaan, muasyarah dengan cara yang ma'ruf, alladzi amarallahu biha, yang Allah perintahkan dalam firman-Nya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulilah mereka secara ma'ruf. Jadi kepada istri nggak boleh ketus, nggak boleh kasar gitu. Yaitu adab-adab teknis ya, ini soal teknis. Teknis itu ya penyerta. Kalau memang dari pangkalnya sudah bagus, cabangnya itu pasti akan bagus. Tapi ya perlu diilmui apa saja itu cabang-cabangnya biar tidak terluput gitu. Kadang orang nggak ngerasa, dia berkata ketus tapi merasa mencintai, ya itu kurang pas. Kalau kamu betul cinta pasti akan lembut gitu. Kalau kamu cinta pada suamimu, kamu akan berkata lembut pada suamimu. Kalau kata-katamu kasar, itu berarti nggak cinta. Wahyal istisqa bil khairi alladhi amara bihi rasul al-adim fi qoulihi wastausu binisai khaira. Berwasiatlah kepada wanita dengan baik. Jadi berwasiatlah itu maksudnya berbuat baik, segala kebaikan. Fadi jumlatun minal adab, maka inilah sejumlah adab-adab yang bersekutu di antara suami istri. Walati yang bagi an yatabadalaha, yang harus saling tukar menukar sama ya,
dua belah pihak itu sama. Hak dan kewajiban di sini sama di antara keduanya dalam rangka mengamalkan mitsaq al-ghalidho, perjanjian yang kuat, yaitu ikatan pernikahan ya, sudah diikat dalam ikatan yang kuat. Allah berfirman, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidho. Jadi sudah ada perjanjian yang kuat di antara kalian. Dan juga mentaati Allah dalam firman-Nya, wala tansawul fadla bainakum, jangan melupakan keutamaan di antara kalian, innallaha bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah terhadap apa-apa yang kalian lakukan adalah Maha melihat. Jadi jangan melupakan untuk berbuat keutamaan di antara kalian gitu. Jangan lupa untuk berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Karena sejatinya gini, kita berbuat baik kepada siapapun, apalagi kepada pasangan, itu sejatinya kembali ke kita sendiri gitu. Baik secara kita rasakan di dunia, apalagi di akhirat ya. Ketika Allah berfirman apa? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi kalau kalian berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya berbuat baik pada diri sendiri. Kita sedekah ke orang lain, ini sebenarnya kita nabung untuk akhirat kita gitu. Aslinya akhirat, tapi dunia kadang dapat juga gitu. Bonus dunia itu ada. Jadi kalau kamu mencintai suamimu demi dapat pahala di akhirat, maka di dunia pun dapat, ternyata suamimu jadi mencintai kamu gitu. Sudah, maka berbuat baiklah. Orang yang berbuat baik tidak akan pernah kecewa. Orang yang berbuat baik tidak akan pernah kecewa. Tapi karena Allah ya, syaratnya itu ikhlas. Wa in asatum falaha. Tapi kalau kamu berbuat buruk, maka itu juga akan kembali ke dirimu sendiri. Rugi sendiri gitu. Ada istri yang berani ngecek suaminya, dasar kamu pelit. Akhirnya suaminya betul-betul maksimal pelitnya. Siapa yang rugi? Ya istri sendiri. Coba, Masya Allah, kamu memang suami yang dermawan, tapi dermawan kepada orang lain. Ya nggak apa-apa, dipuji dulu nanti. Ya, silakan, mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan yang mau keluar. Ya. Pasangan yang tidak baik, misalnya pasangan tidak baik itu sebenarnya ujian terhadap kalau suami istri apa memang cerminan dari istrinya itu sendiri yang belum baik. Ya. Suami yang tidak baik, apakah itu ujian atau cerminan dari istri sendiri yang belum baik? Ya, serba mungkin, bisa dua-duanya, bisa salah satunya, bisa dua-duanya. Kita nggak bisa memastikan, Allah alam. Jadi kadang ada wanita yang solehah luar biasa, tapi suaminya kayak Fir'aun. Ya contohnya Aisyah itu kan, nggak cuma ya Asia. Nggak cuma kayak Fir'aun, memang Fir'aun suaminya itu. Tapi dalam Al-Quran wanita yang baik Iya. Itu pengecualian. Karena segala hukum pasti ada pengecualiannya. Segala keumuman pasti ada kekhususannya. Nah, itu spesial buat Asia. Makanya Asia menjadi wanita spesial di surga, menjadi istri Rasulullah SAW, istrinya laki-laki terbaik. Ya, itulah. Makanya kalau Anda mendapatkan ujian berat dalam hidup, Anda tuh harus berpikir positif. Gimana caranya? Berarti Allah ingin aku menjadi orang yang spesial gitu. Kok ujianku nggak kayak tetanggaku gitu ya? Allah ingin spesial buat kamu gitu. Jadi makin berat ujian itu justru tanda Allah itu semakin sayang sebenarnya. Ujian itu tanda kasih sayang, saya katakan ya. Ujian itu tanda kasih sayang. Kalau nikmat itu lebih banyak tanda istidraj, makar ya. Kenikmatan itu rata-rata adalah makar dari Allah. Sedangkan
musibah, ujian itu lebih banyaknya karena kasih sayang Allah. Karena Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita gitu. Makanya punya istri yang bawel, yang cerewet, yang susah diatur, ya alhamdulillah itu bisa mengurangi dosa-dosa gitu. Apalagi merasakan ini memang dosa-dosaku masa lalu yang masih banyak, aku tobat nggak berhasil, ya sudah digugurkan dengan musibah-musibah itu gitu. Jadi yang namanya dosa pasti berdampak buruk ya. Di antara dampak buruk itu bisa berakibat pasangan yang kurang baik gitu. Pasangan yang tidak baik itu akibat dosa kita bisa. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan apakah ini karena keburukan kita atau karena memang sekedar ujian dari Allah ya. Serba mungkin gitu. Mungkin ini mungkin itu, nggak tahu kita. Ada seorang suami yang begitu sabarnya merawat istrinya yang sudah nggak berdaya ya, pokoknya dilayani seperti bayi lah gitu. Saya bertanya, Pak, sesabar ini sampai ke tingkat suaminya nggak boleh sholat di masjid karena istrinya menuntut dia harus menjadi imam di rumahnya, sampai begitunya. Kok sesabar ini, Pak? Kata dia, ya saya tahu Ustadz ini gara-gara dosa saya itu dulu orang yang penuh dosa lah pokoknya, jadi ini mudah-mudahan menggugurkan dosa saya gitu. Masya Allah sadar gitu ya. Orang kalau menyadari itu ya sabar, insya Allah mudah menghadapi ujian seberat apapun. Masih ada? Tak ada lagi? Ada ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.